Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang asam basa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Nabila Maulani dengan NIM 21 Duh, ini kok gini ya? Hmm, nah, nah, ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang materi asam basa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila Maulani dengan NIM 210603110075 dan saya dari kelas Kimia B. Pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu tentang kekuatan asam basa. Asam adalah senyawa ionik yang memproduksi ion hidrogen bermuatan positif H+ ketika dilarutkan dalam air. Asam memiliki rasa asam dan bereaksi dengan logam. Sedangkan basa adalah senyawa ionik yang memproduksi ion bermuatan negatif hidroksida atau OH- ketika dilarutkan di dalam air. Basa memiliki rasa pahit dan tidak bereaksi dengan logam. Contoh asam itu seperti cuka. Kemudian asam dalam cuka cukup lemah sehingga cukup aman dimakan pada salad. Sedangkan asam pada baterai cukup kuat untuk melukai kulit kita. Contoh basa termasuk yang berada pada tablet antasida. Basa pada tablet antasida cukup lemah yang bisa digunakan untuk sakit perut. Basa yang digunakan untuk membersihkan pada saluran air cukup kuat sehingga dapat menyebabkan luka bakar yang serius. Kemudian kekuatan asam basa merupakan larutan elektrolit yang dibedakan atas asam basa kuat dan asam basa lemah. Perbedaan kekuatan larutan asam basa ini dipengaruhi oleh banyak sedikitnya ion-ion pembawa sifat asam dan ion-ion pembawa sifat basa yang dihasilkan saat terionisasi. Kekuatan asam dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion H+ yang dihasilkan oleh senyawa asam dalam larutannya. Berdasarkan banyak sedikitnya ion H+ yang dihasilkan, larutan asam dibedakan menjadi dua macam, yaitu asam lemah dan asam kuat. Asam kuat adalah senyawa asam yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Suatu asam menghasilkan ion hidrogen lebih banyak dari asam lemah. Reaksi ionisasi asam kuat merupakan reaksi berkesudahan. Misalnya, ada asam sulfat atau bisa dipanggil H2SO4 yang ditemukan dalam baterai mobil. H2SO4 adalah asam kuat karena hampir semua akan terurai menjadi ion-ion ketika larut dalam air. Secara umum, ionisasi asam kuat dirumuskan dalam rumus sebagai berikut. Ada larutan Ha jika dipecahkan menjadi H+ plus H-. Maka rumusnya yaitu H+ sama dengan X dikali Ha, atau H+ sama dengan valensi asam dikali M, dengan keterangan bahwa X sama dengan valensi asam, sedangkan M yaitu konsentrasi asam. Ada juga asam lemah. Asam lemah yaitu senyawa yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasi asam lemah merupakan reaksi kesetimbangan. Misalnya, pada CH3COOH atau kita sebut asam asetat. CH3COOH ini merupakan asam dalam cuka, merupakan juga asam lemah.
karena kurang dari 1% dari itu akan terurai menjadi ion dalam air. Secara umum, ionisasi asam lemah valensi 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada larutan Ha, akan dipecah menjadi H+ plus amin. Maka rumusnya yaitu Ka sama dengan H+ dikali amin per Ha. Namun, makin kuat asam, maka reaksi kesetimbangan asam makin condong ke kanan. Akibatnya, Ka bertambah besar. Oleh karena itu, harga Ka merupakan ukuran kekuatan asam. Makin besar Ka, maka makin kuat juga asam. Berdasarkan persamaan, karena pada asam lemah, konsentrasi H+ ini sama dengan konsentrasi amin, maka persamaan yang pertama tadi, yang Ka sama dengan H+ dikali amin per Ha, ini bisa diubah menjadi aminnya kita rubah menjadi H+. Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa H+ di sini sama dengan Ha, sama dengan amin. Kemudian telah kita rubah jadi Ka sama dengan H+ dikali H+ dibagi Ha. Kemudian Ka sama dengan H+ kuadrat dibagi Ha. Kita pindah ruaskan menjadi H+ kuadrat sama dengan Ka dikali Ha. Untuk menghilangkan kuadratnya, kita akarkan pada ruas yang sebelahnya, ruas kanan. Jadi H+ sama dengan akar Ka dikali Ha. Dengan Ka di sini yaitu tetapan ionisasi asam. Untuk lebih memahami, mari kita bahas contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan konsentrasi ion H+ dalam masing-masing larutan berikut. Ada larutan H2SO4 dengan 0,02 m. H2SO4 ini dapat dipecah menjadi 2H+ plus SO4 2-. Lalu langsung kita masukkan pada rumus asam kuat. Karena H2SO4 ini termasuk asam kuat, maka rumus asam kuat di sini yaitu H+ sama dengan X dikali Ha. X-nya kita ketahui ada yaitu 2, yaitu koefisien dari H+, yaitu 2, kita masukkan 2. Kemudian Ha-nya juga diketahui di soal, yaitu 0,02. Maka hasilnya 0,04 m. Kemudian contoh yang kedua, yaitu tentukan konsentrasi ion H+ dalam masing-masing larutan tersebut. Ada CH3COOH 0,05 m. Jika derajat ionisasinya 1%. Maka kita pecahkan dulu CH3COOH-nya menjadi CH3COO- plus H+. Kemudian karena di sini ada diketahui di soal ada derajat ionisasi 1%, maka kita gunakan rumus H+ sama dengan Ha dikali derajat ionisasi atau alfa. Langsung kita masukkan Ha-nya diketahui tadi 0,05, kemudian dikali derajat ionisasinya 1%. Sama dengan 0,05 dikali 0,01. Sama dengan 0,0005 m. Kita lanjut, yaitu kekuatan basa ini dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion OH- yang dihasilkan oleh senyawa basa pada dalam larutannya. Berdasarkan banyak sedikitnya ion OH- yang dihasilkan, larutan basa juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada basa kuat dan juga basa lemah. Basa kuat yaitu senyawa basa yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Basa yang lebih kuat menghasilkan lebih banyak ion hidroksida dari basa lemah. Misalnya pada NaOH atau kita panggil natrium hidroksida, yaitu basa pembersih saluran air. Merupakan basa yang kuat karena semua akan terurai menjadi ion-ion ketika larut dalam air.
Secara umum, ionisasi basa kuat ini dirumuskan sebagai berikut. Ada larutan MOH X menjadi MX plus ditambah XOH-. Maka dapat kita rumuskan yaitu OH- sama dengan X dikali MOHX. Atau OH- sama dengan valensi basa dikali M. Dengan keterangan X sama dengan valensi basa dan M sama dengan konsentrasi basa. Ada juga basa lemah. Basa lemah yaitu senyawa basa yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasi basa lemah juga merupakan reaksi kesetimbangan. Misalnya, kalsium karbonat atau CaCO3, yaitu basa pada antasida. CaCO3 ini merupakan basa lemah karena hanya sebagian kecil dari itu yang terurai menjadi ion dalam air. Secara umum, ionisasi basa lemah valensi 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada larutan MOHX sama seperti yang tadi, dipecah menjadi M plus OH-. Kemudian didapatkan rumus Kb sama dengan M plus dikali OH- dibagi MOH. Makin kuat basa, maka reaksi kesetimbangan basa makin condong ke kanan. Akibatnya, Kb bertambah besar. Oleh karena itu, harga Kb merupakan ukuran kekuatan basa. Makin besar Kb, makin kuat juga basanya. Berdasarkan persamaan, karena pada basa lemah, M plus ini sama dengan OH-, maka persamaan yang pertama bisa kita ubah menjadi, karena tadi sudah saya sebutkan bahwa M plus ini sama dengan OH-, kita rubah menjadi Kb sama dengan OH- dikali OH- dibagi MOH. Maka Kb sama dengan OH- kuadrat dibagi MOH. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi OH- kuadrat sama dengan Kb dikali MOH. Untuk menghilangkan kuadratnya, kita akar pada ruas yang kanan menjadi OH- sama dengan akar Kb dikali MOH. Dengan Kb di sini yaitu tetapan ionisasi basa. Untuk lebih memahami dari basa kuat dan basa lemah, mari kita bahas contoh soal di bawah. Contoh soal yang pertama, di sini tentukan konsentrasi ion OH- dengan masing-masing larutan berikut. Di sini ada KOH dengan 0,004 M. Nah, kemudian kita pecah KOH ini menjadi K plus OH-. Kita masukkan pada rumus basa kuat, yaitu OH- sama dengan X dikali MOH. MOH-nya di sini yaitu KOH. X-nya kita ketahui pada OH- di sini koefisiennya hanya 1, jadi X-nya kita masukin saja. 1, kemudian MOH-nya sini juga udah kita ketahui yaitu 0,004. Maka hasil dari konsentrasi ion OH- ini yaitu 0,004 M. Kemudian kita lanjut pada contoh yang kedua. Tentukan konsentrasi ion-ion OH- yang masing-masing larutan berikut. Ada AlOH3 0,1 M jika Kb-nya yaitu 2,5 kali 10 pangkat minus 6. Kita pecahkan dulu AlOH3 menjadi Al3 plus 3 OH-. Kita masukkan pada rumus basa lemah, yaitu OH-, konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali konsentrasi MOH. Kb-nya tadi sudah diketahui di soal, yaitu 2,5 kali 10 pangkat minus 6, dan MOH-nya yaitu 0,1. Kita masukkan menjadi akar 2,5 kali 10 pangkat minus 6 dikali 0,1. Jadi akar 25 kali 10 pangkat minus 8. Sehingga hasilnya yaitu 5 kali 10 pangkat minus 4 M. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu buffer. Larutan penyangga atau biasa kita kenal dengan buffer.
Buffer adalah sistem larutan yang mampu mempertahankan nilai pH larutan agar tidak ada perubahan pH ketika penambahan sedikit asam atau basa. Larutan ini dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada obat tetes mata. Larutan penyangga atau buffer ini tidak akan berubah karena larutan tersebut membuat komponen asam yang dapat menahan kenaikan pH berlebih dan komponen basa yang dapat menahan penurunan pH berlebih. Secara umum, larutan penyangga ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang pertama, di sini saya akan membahas larutan penyangga asam terlebih dahulu. Larutan penyangga asam adalah larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Sedangkan basa konjugasi yaitu asam yang telah melepaskan atau mendonasikan protonnya. Larutan ini dapat mempertahankan pH pada kondisi asam atau pH kurang dari 7. Larutan ini juga bisa didapat dengan mencampurkan asam lemah dan garamnya atau asam lemah yang berlebih dengan basa kuatnya. Secara umum, larutan penyangga asam memiliki rumus sebagai berikut. Rumus dari buffer asam yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol dari asam dibagi mol dari garam. Langsung kita bahas pada contoh soal. Di sini ada tentukan pH larutan jika 800 ml larutan CH3COOH 0,1 m dicampur dengan 400 ml larutan CH3COONA 0,1 m dengan Ka CH3COOH yaitu 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Kita cari dulu karena pada rumus dari buffer asam di sini ada mol asam dan mol garam. Kita cari dulu molnya. Mol asam di sini yaitu CH3COOH. Kita masukkan rumusnya, volume dikali M, yaitu 800 dikali 0,1. Jadi 80 milimol. Kemudian pada mol garamnya sama, volume rumusnya juga sama, yaitu mol CH3COONA itu sama dengan 400 dikali 0,1. Hasilnya 40 milimol. Langsung kita masukkan pada rumus buffer asam, yaitu H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam. Ka-nya kita masukkan 1,8 kali 10 pangkat minus 5, mol asamnya kita masukkan 80, kemudian mol garamnya tadi 40. Sehingga hasilnya yaitu 3,6 kali 10 pangkat minus 5. Maka pH yang kita dapatkan yaitu sama dengan min log 3,6 kali 10 pangkat minus 5. Sama dengan itu pangkat di 10-nya kita taruh di depan, jadi 5 min log 3,6. Kemudian ada jenis yang kedua, yaitu ada larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa merupakan larutan yang memuat basa lemah dan asam konjugasinya. Asam konjugasi di sini adalah basa yang telah mendonasikan atau melepaskan protonnya. Larutan ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi basa yang mempunyai pH lebih besar dari 7. Larutan penyangga basa dapat diperoleh dengan mencampur basa lemah dengan garamnya atau basa lemah berlebih dengan asam kuat. Berikut ada rumus dari buffer basa, yaitu konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi mol garam. Ini sama rumusnya dengan larutan penyangga asam, hanya bedanya yaitu kalau di asam yaitu menggunakan Ka, sedangkan di Kb di basa yaitu menggunakan Kb. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal. Tentukan pH larutan apabila 400 ml larutan NH4OH 0,5 m dicampur dengan 100 ml larutan NH4Cl 0,5 m dengan Kb NH4OH sama dengan 0,8 kali 10 pangkat minus 5.
Caranya sama, kita cari dulu mol basa dan mol garamnya terlebih dahulu. Mol basa di sini NH4OH sama dengan volume dikali M, jadinya 400 kali 0,5, sehingga hasilnya 200 milimol. Begitu juga dengan mol garam, yaitu mol NH4Cl sama dengan 100 dikali 0,5, hasilnya 50 milimol. Langsung saja kita masukkan pada rumusnya, yaitu konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi 0 garam. Kita masukkan semuanya, Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5, mol basanya 200, dan mol garamnya 50. Sehingga dihasilkan 7,2 kali 10 pangkat minus 5. Karena di sini basa, maka menggunakan pOH, bukan pH. Tapi yang diminta yaitu pH. Maka kita masukkan dulu ke pOH, yaitu sama dengan min log 7,2 kali 10 pangkat 5. Mana 5-nya kita pindahkan ke depan, jadi 5 min log 7,2. Nah, untuk mencari pH-nya gimana? Kita punya rumus pH sama dengan 14 minus pOH. Jadi langsung dimasukkan saja pOH-nya tadi udah kita dapat, yaitu 5 min log 7,2. Maka pH-nya sama dengan 14 dikurangi 5 min log 7,2. Sama dengan 9 ditambah log 7,2. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu kesetimbangan kelarutan. Kelarutan adalah jumlah maksimum satu senyawa atau zat yang bisa larut dalam sejumlah pelarut. Satuan kelarutan adalah mol per L. Oleh karena satuan kelarutan sama dengan molaritas, maka kelarutan juga bisa didefinisikan sebagai konsentrasi zat yang masih bisa larut dalam satu pelarut. Kesetimbangan kelarutan adalah terjadinya kesetimbangan dinamis antara zat padat elektrolit tak larut dengan ion-ionnya yang terlarut dalam larutan jenuh. Elektrolit adalah zat yang mampu terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Terjadinya kesetimbangan dipengaruhi oleh zat padat yang tidak larut dan ion-ion zat terlarut. Ada di bawah itu ada ketetapan kesetimbangan. Mx AY dipecah menjadi XM pangkat Y plus ditambah YA pangkat X min. Berdasarkan aturan penulisan rumus kesetimbangan, hanya zat dalam larutan atau aki dan gas atau es yang dituliskan di dalam rumus, sehingga dapat diperoleh KSP-nya yaitu KSP sama dengan konsentrasi MY plus pangkat X dikali konsentrasi AX min pangkat Y. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara kelarutan dan tetapan hasil kelarutan? Kita lihat pada contoh soal. Yang pertama, terdapat larutan AgCl. Kemudian tentukan hubungan antara kelarutan dan tetapan hasil kelarutannya. AgCl kita pecah menjadi Ag plus dan Cl min. Cl-nya ini S, Ag plus-nya juga S, Ag yang Cl min-nya juga S. Maka kita masukkan ke rumus saja, KSP AgCl itu sama dengan Ag plus, konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min. Sama dengan Ag plusnya tadi kita ketahui bahwa S, 1S, Cl min-nya juga 1S. Tinggal dikalikan, maka hasil KSP-nya ini sama dengan S kuadrat. Itu contoh soal yang kedua, yaitu terdapat larutan Ag3PO4. Tentukan hubungan antara kelarutan dan tetapan hasil kelarutannya. Di sini Ag3PO4-nya kita pecah menjadi 3Ag plus PO4 3 plus. Kita lihat di sini sifatnya pada untuk semua zat-zatnya yaitu AQ semua. Jadi semuanya bisa dimasukkan ke dalam rumus. Kemudian kita lihat di sini karena Ag3PO4 di sini koefisiennya cuma 1, maka kita tulis S saja. Kemudian yang 3Ag plus. 3Ag plus ini memiliki koefisien 3, maka jadinya 3S. Begitu pula dengan PO4 3 min, cuma 1, jadi 1S. Langsung saja kita masukkan pada rumus, yaitu KSP Ag3PO4 sama dengan
konsentrasi Ag plus pangkat 3 dikali PO4 3-min. Jadi, yang Ag plus ini, pangkat 3-nya dari mana? Dari koefisien. Jadi koefisiennya itu jadi dibuat ke pangkatnya. Langsung dimasukin Ag plusnya di sini 3S, dipangkatkan 3 dikali S. Kemudian hasilnya sama dengan 27 S pangkat 4. Selanjutnya bagaimana hubungan antara KSP dan pH larutan. Nilai pH larutan basa dapat digunakan untuk menentukan nilai ketetapan kelarutannya atau KSP. Semakin besar nilai pH menunjukkan semakin banyak konsentrasi ion OH- di dalam larutan tersebut. Ada asas Ketelayer menyatakan bahwa kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang ditambahkan. Semakin besar nilai pH, maka semakin sulit larutan basa untuk larut, karena endapan yang terbentuk semakin banyak. Dengan demikian, semakin besar pH, maka semakin kecil kelarutannya. Kita lanjut, bagaimana dengan konsep KSP dalam pemisahan zat? Konsep KSP dalam pemisahan zat ini. Pemisahan ini dilakukan dengan cara menambahkan larutan elektrolit lain yang mampu berikatan dengan ion-ion dalam larutan yang sudah tercampur tadi. Kelarutan setiap zat berbeda-beda, berarti ada zat yang cepat merendap dan ada pula yang tidak. Kondisi itu dapat ditentukan dari hubungan antara QR dan KSP. Ada 3 hubungan antara QR dan KSP. Yang pertama, jika QC, tadi hubungan antara QC dan KSP. Yang pertama, jika QC kurang dari KSP, maka larutan di sini berada pada kondisi tidak jenuh, yang maka hasilnya tidak ada endapan. Dan yang kedua, jika QC sama dengan KSP, maka larutan berada pada kondisi tepat jenuh, yang menghasilkan tidak ada endapan. Sedangkan nomor 3, di sini jika C lebih dari KSP, maka larutan berada pada kondisi lewat jenuh, dan dihasilkan ada endapan. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh soal berikut. Kelarutan Ag2CrO4 dalam air adalah 10 pangkat minus 4 M. Tentukan kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan K2CrO4 0,01 M. Seperti biasa, kita pecah dulu Ag2CrO4-nya menjadi 2Ag plus ditambah CrO4 2-. Kita lihat dulu sifat dari zat-zatnya. Di sini sifatnya S dan Ag aja, jadi semuanya bisa masuk pada rumus. Kita lihat Ag2CrO4-nya koefisien cuma 1, berarti dia hanya S. 2Ag plus koefisiennya 2, jadinya 2S, dan CrO4 2- ini koefisiennya 1, maka jadinya hanya 1S. Kita cari dulu KSP Ag2CrO4-nya dengan cara yang seperti sebelumnya, yaitu konsentrasi Ag plus kuadrat dikali konsentrasi CrO4 2-. Kita masukkan Ag plusnya itu ada 2S, dikuadratkan, dikali CrO4-nya S, sama dengan 4S pangkat 3. Kemudian kita masukkan S-nya. S-nya di sini ada 10 pangkat minus 4 pada soal. Kita masukkan jadi 4 kali 10 pangkat minus 4 dikali 3. Kita ingat bahwa kalau pangkat dikali pangkat, hasilnya pangkat kurung pangkat itu hasilnya perkalian. Maka jadinya KSP Ag2CrO4 ini sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 12. Nah, kita kembali lagi pada rumus. Jadinya KSP Ag2CrO4 ini sama dengan Ag plus konsentrasi Ag plus kuadrat dikali CrO4 2-, konsentrasi CrO4 2-. Kita masukkan KSP-nya tadi sudah kita cari, yaitu 4 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan konsentrasi Ag plus kuadrat dikali CrO4 2-nya kita masukkan 10 pangkat minus 2 dari soal yang larutan K2CrO4 0,01 M. Kemudian
kita pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan berarti 4 kali 10 pangkat minus 10 hasilnya. Yang berawal dari 4 kali 10 pangkat minus 12 dibagi 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2-nya jadi bisa naik ke atas, jadi 10 pangkat 2. 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat 2 hasilnya 10 pangkat minus 10. Sama dengan konsentrasi Ag plus kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya, ini tinggal diakar aja. Jadinya konsentrasi Ag plus ini hasilnya 2 kali 10 pangkat minus 5. Tadi kan akar 4 itu 2. Terus 10 pangkat minus 10-nya kalau diakar itu tinggal dibagi 2 aja. Jadi 10 pangkat minus 5M. Kemudian yang ditanya yaitu kelarutan Ag2CrO4. Maka karena di sini ketemunya nih Ag plus itu memiliki koefisien 2, sedangkan Ag2CrO4 ini koefisiennya itu hanya 1, berarti kita tinggal bagi 2 hasil dari konsentrasi Ag plusnya. Jadi kelarutan Ag2CrO4 ini sama dengan setengah dari 2 kali 10 pangkat minus 5 dari Ag+. Maka hasilnya yaitu 10 pangkat minus 5M. Pembahasan selanjutnya yaitu ada kesetimbangan ion kompleks. Dalam pembentukan ion kompleks terjadi reaksi asam basa Lewis, di mana kation logam akan bergabung dengan hasil basa Lewis. Spesies yang menerima atau kita sebut akseptor pasangan elektron bebas disebut asam Lewis. Sedangkan spesies yang memberikan atau donor pasangan elektron bebas disebut basa Lewis. Ion kompleks adalah ion yang mengandung kation logam pusat yang terikat pada satu atau lebih molekul atau ion. Untuk membentuk suatu ion kompleks, unsur-unsur logam yang banyak digunakan yaitu berasal dari logam dari golongan transisi. Logam transisi lebih cenderung membentuk ion kompleks karena dalam konfigurasinya golongan logam transisi memiliki orbital yang kosong. Hal itu memungkinkan logam-logam transisi bertindak sebagai asam Lewis dalam reaksi pembentukan kompleks. Ukuran kecenderungan ion logam untuk membentuk ion kompleks tertentu diberikan oleh konstanta pembentukan Kf, atau kita sebut konstanta stabilitas, yang merupakan konstanta kesetimbangan untuk pembentukan ion kompleks. Semakin besar Kf, maka semakin stabil ion kompleksnya. Kita dapatkan rumus kesetimbangan ion kompleks, yaitu A plus tambah B sama dengan AB dengan Kf sama dengan konsentrasi AB per konsentrasi A plus dikali konsentrasi AB. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.